kami terdiri dari Perkenalkan, nama saya M. Nasari Fadli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Al-Farizi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Algani. Perkenalkan, nama saya Febrian Nadabdab. Perkenalkan, saya Yuda Rahmat Kasmadi. Perkenalkan, saya Ilham Dwi Yulianto. Perkenalkan, saya Rauf Alfan. Baiklah, yang pertama, pengertian tanah histosol akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Rehan Algani. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian tanah histosol. Tanah histosol atau yang saat ini lebih populer disebut tanah gambut adalah tanah yang terbentuk dari akumulasi bahan organik seperti sisa-sisa jaringan tumbuhan yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Tanah ini umumnya selalu jenuh air atau terendam sepanjang tahun kecuali di drainase. Secara alami, tanah gambut terdapat pada lapisan tanah paling atas. Di bawahnya terdapat lapisan tanah aluvial pada kedalaman yang bervariasi. Disebut sebagai lahan gambut apabila ketebalan gambut lebih dari 50 cm. Secara umum, definisi tanah gambut adalah tanah yang jenuh air dan tersusun dari bahan tanah organik, yaitu sisa tanaman dan jaringan tanaman yang melapuk dengan ketebalan lebih dari 50 cm. Istilah gambut sendiri diserap dari bahasa daerah Banjar. Volume gambut di seluruh dunia diperkirakan sejumlah 4 triliun meter yang menutupi wilayah sebesar kurang lebih 3 juta kilometer atau sekitar 2% luas daratan di dunia dan mengandung potensi energi kira-kira 8 miliar terajoule. Selanjutnya, ciri-ciri tanah histosol akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Nasoari Fadli. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ciri khusus tanah histosol. Ciri yang pertama, tanah gambut biasanya memiliki ciri-ciri bertekstur basah, lembek, dan lunak. Ciri yang selanjutnya yaitu memiliki warna agak gelap. Tanah gambut juga memiliki sifat asam yang tinggi dan tanah gambut cenderung kurang subur karena memiliki unsur hara yang terbatas. Untuk karakteristik spesifiknya, tanah gambut ini membedakan dengan tanah mineral umumnya. Yang pertama yaitu mudah mengalami kering yang tidak balik dan mudah amblas, serta rendah berat isi dan daya dukung lahan terhadap tekanan. Selanjutnya, pembentukan tanah histosol akan dijelaskan oleh teman saya Ilham Dwi Yulianto. Baiklah, saya akan menjelaskan pembentukan tanah histosol. Histosol terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk maupun belum. Timbunan yang terus bertambah karena proses dekomposisi terhambat oleh kondisi anaerob dan atau kondisi lingkungan lainnya yang menyebabkan rendahnya tingkat perkembangan biota pengurai. Pembentukan gambut memerlukan waktu yang sangat panjang. Gambut tumbuh dengan kecepatan antara 0 sampai 3 mm per tahun. Proses pembentukan gambut dimulai dari adanya danau dangkal yang secara perlahan ditumbuhi oleh tanaman air dan vegetasi lahan basah. Tingkat dekomposisi lahan organik berjalan lambat sehingga terjadi penumpukan bahan organik yang cukup tebal sehingga terbentuk tanah gambut atau organosol. Selanjutnya, pemanfaatan tanah histosol akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya Rauf Alfan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan tanah histosol. Yang pertama, tanaman pangan pertanian hortikultura. Jenis tanaman sayuran, selada seperti selada, kucai, kangkung, bayam, cabai, tomat, terong, dan paria. Dan buah-buahan seperti pepaya, nanas, mangga, melon adalah tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan beradaptasi sangat baik di lahan gambut. Sebagai contoh, pertanian sayuran di daerah Siantan, Kalimantan Barat sukses mengembangkan pertanian sayuran dengan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Seorang petani dengan lahan 0,5 hektar bisa panen kucai 200 kg per hari secara terus-menerus dan dijual dengan harga 3.000 sampai 8.000 per kilogramnya. Untuk skala luas, pemilihan komoditas perkebunan seperti kelapa sawit sangat menguntungkan karena pasarnya sangat besar dan produk turunannya yang sangat beragam.
Pengembangan untuk tanaman pangan lebih banyak ditunjukkan untuk keamanan pangan seperti jagung untuk gambut yang kering dan padi untuk gambut yang dangkal dan basah. Yang kedua, tanaman pertanian sagu dan kelapa sawit. Tanaman sagu yang tumbuh di rawa gambut tanpa memerlukan drainase. Semakin dalam saluran drainase, semakin cepat terjadi penurunan permukaan atau biasa disebut dengan subsiden dan dekomposisi gambut sehingga ketebalan gambut akan cepat berkurang dan daya sangganya terhadap air menjadi menurun. Jika lahan gambut digunakan untuk perkebunan sagu atau nipah, pembuatan saluran drainase tidak diperlukan karena kedua jenis tanaman ini memerlukan rawa atau toleran terhadap genangan. Sagu dapat menjadi alternatif tanaman sumber karbohidrat selain beras. Tanaman nipah menghasilkan nira, bahan baku gula dengan redemen tinggi dan kualitas yang tidak kalah dibanding gula aren. Selanjutnya, lokasi persebaran tanah histosol selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yuda Rahmat Kesmadi. Baik, saya akan menjelaskan untuk lokasi persebaran tanah histosol di Indonesia. Persebaran tanah histosol di Indonesia itu berdasarkan pulau. Ada di 3 pulau utama di Indonesia, yaitu utamanya adalah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Dari seluruh total persebaran tanah histosol yaitu sekitar 14.905.574. Data ini kami ambil dari Balitbang Pusat Pertanian. Untuk persebaran tanah histosol sendiri itu dibedakan menjadi 4 menurut ketebalannya. Yang pertama adalah dengan tipis, yaitu di antara ketebalan 50 sampai 100 cm. Dan yang kedua adalah ketebalannya sedang 101 sampai 200 cm. Yang ketiga adalah tebal dengan 201 sampai 400 cm. Dan yang terakhir adalah sangat tebal dengan ketebalan lebih dari 400 cm. Berdasarkan pulau, lahan gambut paling luas terdapat di Sumatera, yaitu seluas 6.436.649 hektar atau 43,18% dari total luas 14,9 juta hektar di seluruh Indonesia. Sedangkan yang paling sedikit terdapat di Pulau Papua dengan hektaran seluas 3.690.921 hektar atau 24,76%. Dan kemudian secara keseluruhan, lahan gambut tipis atau kurang dari 100 cm paling luas penyebarannya yaitu 5.241.434 hektar, disusul oleh lahan gambut sedang yaitu dengan ketebalan 100 sampai 200 cm seluas 3.919.291 hektar. Di Sumatera, penyebaran lahan gambut yang paling luas terdapat di Provinsi Riau yaitu 3.867.413 hektar, dan yang paling sempit di Provinsi Bengkulu seluas 8.052 hektar. Berdasarkan kelas ketebalannya, lahan gambut tipis merupakan lahan gambut yang paling luas yaitu 1.767.303 hektar. Di Kalimantan, lahan gambut paling luas terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah seluas 2.659.234 hektar atau 55,66%. Sedangkan di Papua, lahan gambut yang paling luas terdapat di Provinsi Papua seluas 2.644.438 hektar atau 71,60%. Lahan gambut yang tergolong hermit ini berdasarkan tingkat dekomposisinya itu menempati wilayah yang paling luas sekitar 10,6 juta hektar. 2,1 juta hektar diantaranya adalah lahan gambut hemik bersulfat masam atau sulfihemis, sedangkan lahan gambut fibrik dan saprik masing-masing seluas 1,1 juta hektar dan 3,2 juta hektar. Yang terakhir, teknik pengelolaan tanah histosol akan dijelaskan secara lebih lanjut oleh teman saya, Muhammad Reza Alpariji. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang teknik pengolahan tanah histosol. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya tanah histosol berasal dari tanah cekungan danau yang ditutupi oleh serasa berupa tanaman danau sehingga terjadilah pelapukan-pelapukan. Dengan ciri khas, tanahnya lembek, berwarna hitam, dan pada saat kemarau tanah tersebut rawan akan kebakaran. Sehingga perlu teknik pengolahan tanah histosol sebelum dijadikan tanah perkebunan. Maka dari itu kita perlu teknik pengolahan tanah histosol. Yang pertama yaitu adalah pengolahan air.
di mana pengolahan air ini kita membuat drainase di samping tanah histosol yang berguna untuk mengurangi debit air pada tanah histosol sehingga tanah histosol tersebut dapat ditumbuhi tanaman perkebunan. Dan pada drainase tersebut kita membuat pintu air agar mengatur keluarnya air sehingga tanah histosol tidak kekurangan atau kelebihan air. Yang kedua itu adalah pengolahan kesuburan tanah atau pemupukan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya tanah histosol merupakan tanah yang lembab atau biasa disebut dengan gambut. Jadi jikalau kita tidak memperhatikan hara di dalam tanah tersebut, maka sangat tidak mungkin tanah tersebut kita gunakan sebagai tanah perkebunan. Di antaranya kita harus memerlukan pemupukan, seperti kita harus memberikan dolomit. Dolomit berfungsi sebagai untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah. Selanjutnya kita bisa menggunakan pupuk NPK ataupun kita bisa menggunakan pupuk tunggal seperti urea, KCl, dan fosfor. Urea berfungsi sebagai menopang pertumbuhan pada tumbuhan perkebunan, sementara KCl berfungsi sebagai penyubur akan buah yang akan tumbuh di dalam tumbuhan tersebut. Selanjutnya kita perlu penambahan bahan amerolian. Seperti dengan teknik kesuburan tanah, bahan amerolian tidak jauh dari itu. Perbedaannya, pengelolaan kesuburan tanah berupa pupuk, sementara bahan amerolian adalah zat-zat yang bisa memperbaiki unsur tanah di luar dari pupuk, seperti pelapukan tumbuhan-tumbuhan dan kapur yang ada di dalam tanah, sehingga bahan amerolian tersebut bisa memperbaiki unsur hara yang ada di dalam tanah tersebut. Baiklah, mungkin sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok kami mengenai tanah histosol. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian saudara-saudari sekalian, kami ucapkan terima kasih.